Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Bersama Ustadz Solmed kita akan membahas tema tentang karena hijrah bukan sekedar tren. Ustadz, ini fenomena hijrah di beberapa tahun kebelakangan ini sekarang jadi sorotan nih di masyarakat, khususnya di Indonesia nih ya. Banyak wanita muslimah yang nggak cuma wanita sih ya, banyak ini kalau ini contohnya wanita muslimah yang kemudian mengubah gaya hidup mereka, gaya berpakaian, berpenampilan, dan bukan sekedar penampilannya aja, cuman pemahaman agamanya juga diupdate lah gitu. Namun kemudian muncul pertanyaan gitu, apakah hijrah ini hanya sekedar tren atau benar-benar merupakan pilihan hidup yang dilandasi oleh kesadaran spiritualnya. Nah, bagaimana supaya hijrah itu bukan sekedar tren aja, Ustaz? Ya, hijrah itu kan pada awalnya bermakna perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana ketika Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, satu tempat ke tempat yang lain. Dalam rangka apa? Merubah sesuatu untuk lebih baik. Dengan pindah ke Yasrib, pindah ke Madinah, berharap di sana ada kemajuan, ada penambahan, ada kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, itu awalnya hijrah itu adalah minal makan ilal makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun kemudian makna hijrah menjadi luas, yaitu hijrah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah hijrah batin, hijrah akal, hijrah sikap, hijrah sifat, hijrah akhlak. Tidak ada hijrah setelah ini, kecuali hijrah yang dimaksud oleh Nabi SAW, mereka yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan meninggalkannya. Itulah yang disebut dengan al-muhajir, mereka yang berhijrah. Berarti udah, hijrah itu hanya proses, bukan tujuan. Jadi kalau orang yang hanya nyangkut dalam hijrahnya dan merasa lebih baik, berarti Anda belum sukses berhijrah. Karena puncak dari hijrahnya Nabi ke Madinah saja, itu membawa kemenangan. Kemudian ada Fathu Makkah kan, balik membawa kemenangan, membawa sikap toleran, bahwa sikap perdamaian, bagaimana dulu orang-orang yang menyerang Nabi, beserta dengan para sahabat, Nabi bilang, hari ini adalah hari kasih sayang, artinya bukan hari marah-marah, ini hari ramah, bukan hari balas dendam. Siapa yang ke rumah Abu Sufyan dia selamat, padahal itu panglima yang menghantam, menghajar para sahabat saat itu. Tapi mereka begitu melihat Nabi dan para pasukan datang dengan kekuatan, ya kalau mau dibalas selesai sudah. Tapi proses yang mengantarkan dari Mekah ke Madinah itu melahirkan sikap. Sikap apa? Sikap cinta, sikap kasih sayang, sikap penuh dengan maaf, sikap dengan kebaikan. Ini baru proses hijrahnya berhasil. Kalau hijrah hanya sekedar untuk mengatakan, lu tuh pendosa, lu tuh nggak pantas di sorga, lu tuh nggak cocok ada dalam rahmatnya Allah, karena lu tuh masih bikin maksiat, bikin dosa, jadi lu tuh nggak pantas kalau lu tuh masuk ke dalam sorga, lu cocoknya di neraka. Dulu waktu belum hijrah, kita merasa diri kita pendosa, tapi begitu hijrah kok jadi nunjuk orang sebagai pendosa. Ya. Sebelum hijrah, kita begitu luar biasa kepada Allah dengan penuh pengakuan, kekurangan, dan dosa. Kenapa pas hijrah malah jadi sombong? Padahal hijrah itu hanya proses. Proses menjadi apa? Menjadi pemaaf, menjadi orang yang penuh cinta kasih sayang. Dia rangkul bukan dipukul. Dia ajak bukan diejek. Itu baru puncak kesuksesan hijrah. Kalau misalnya orang hijrah terus mengkhawatirkan omongan-omongan orang, itu gimana ya, Ustaz ya? Nah, gue takut dibilang soalim nih. Padahal yang ingin disampaikan adalah kebenaran gitu loh, Ustaz. Ya, jauh sebelum merasa takut kita, kalau Nabi pengen dibilang takut meninggalkan Mekah karena pengecut, kan bisa aja Nabi bilang, ya Allah, hancurkan aja nih lah orang Mekah biar saya nggak hijrah.
Biar saya nggak pergi. Wah, malu saya. Masa saya lahir di sini saya harus terusir dari kampung halaman. Harus terusir dari tempat kelahiran. Kakek-kakek saya orang-orang hebat. Udahlah, hantam aja ini. Bisa. Kalau mau bicara soal perasaan manusia ya. Tapi Nabi hadapi. Apapun cerita orang kemudian. Ada yang menyebut, itu karena Nabi takut. Itu karena Nabi pengecut. Itu karena Nabi tidak punya daya, upaya, dan lemah. Itu Tuhannya tidak peduli sama dia. Itu omongan loh. Yang kalau didengar dan terdengar sangat menyakitkan. Tapi Nabi tetap lewati perjalanan itu dengan para sahabat. Karena itu proses, bukan tujuan. Tujuannya adalah begitu balik ke Mekah, bawa kedamaian, bawa kebaikan, bawa maaf, bawa cinta, bawa kasih, bawa sayang, bawa sesuatu yang luar biasa kepada orang yang ada di sekeliling dan sekitarnya. Jadi kalau hijrah kemudian masih takut dibilang soalim, masih takut dibilang norak, kampungan, belagu, sombong, ya berarti kita belum siap nih untuk melangkah dalam jalan kebenaran dan kebaikan gitu. Iya. Jadi kalau kita berhijrah itu kita sebenarnya wajib untuk merasa benar ya, tapi jangan menyalahkan orang lain juga yang mungkin belum prosesnya berhijrah gitu. Jangan merendahkan, jangan Kita harus yakin, harus ada rasa bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah jalan kebaikan. Jalan kebenaran. Harus, kalau enggak saya benar apa enggak nih? Malah jadi jalan keraguan. Sehingga berharap summastaqomu, kemudian dia istiqomah, itu bisa dia lakukan. Karena dia yakin kan udah. Saat saya menapaki jalan kebaikan, saya yakin ini jalan kebenaran, maka setelah itu dia istiqomah. Kalau sudah istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia udah nggak takut lagi. Dia udah nggak sedih lagi dengan apa kata orang. Udah ada istilahnya kalau sekarang tuh bodoh amat. Masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Itu makanan. Ada tempatnya Iya. Udah nggak peduli dipuji kek, mau dicaci kek. Saya udah nggak tahu lagi itu apa pujian, apa cacian. Saya yakin jalan ini adalah jalan kebaikan dan kebenaran. Jadi harus yakin. Yang nggak boleh itu, keyakinan dan kebenaranmu itu melahirkan kesombongan. Sehingga kamu merasa paling benar. Nah, si paling-paling ini yang nggak boleh. Paling benar, paling soleh, lalu berhak menyalahkan, lalu berhak menghina, lalu berhak mencaci maki. Ini yang tidak boleh. Pokoknya dipuji, tidak terbang. Dicaci, tidak tumbang. Ditransfer, makasih Bang. Wow, makasih Bang. Iya.